Hai Football Lovers, kembali lagi di channel Chan Jazil Sport. Pada kali ini kami akan memberikan informasi seputar dunia olahraga. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Usai Shin Tae-yong berhasil membuat timnas Indonesia gila, Malaysia dikabarkan mulai lakukan hal nekat. Hal nekat yang dimaksud yaitu untuk pertama kalinya Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) dikabarkan akan mencoba peruntungan bersama pelatih asal Korea Selatan. Rumor mengatakan timnas Malaysia hanya selangkah lagi untuk mendapatkan jasa pelatih asal Korea. Melansir dari Astro Arena, terdapat 3 nama kandidat pelatih Korea Selatan yang dikabarkan sedang diincar FAM, yakni Kim Pan-gun, Park Jin-suk, dan Kim Hak-bum. Dari 3 pelatih tersebut, nama Kim Hak-bum langsung menjadi sorotan lantaran dikenal sebagai guru dari pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Timnas Indonesia sendiri terbilang moncer sejak mendatangkan pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Hal ini dapat terlihat dari keberhasilan timnas Indonesia menembus final Piala AFF 2020 dan mampu mengimbangi bahkan mengalahkan tim-tim kuat lainnya seperti Vietnam, Malaysia, dan Singapura, dan sudah melakukan beberapa federasi. 2 Messi Bomber andalan Indonesia resmi bergabung dengan FK Senica di Liga Slovakia. Setelah kabar sebelumnya viral dengan huruf W di FK Senica, akhirnya puzzle 5 huruf itu terus ditambahkan setiap harinya dan berakhir semalam. Huruf WN, Witan Sulaiman. Unggahan yang berakhir itu tentu membuat Witan Sulaiman semakin jelas bergabung dengan FK Senica. Pemain timnas Indonesia itu terlihat sudah menjalani latihan bersama FK Senica. Dalam unggahan Instagram senica.id itu, Witan Sulaiman bahkan berfoto bersebelahan dengan Egy Maulana dan pemain FK Senica lainnya. Saat ini tinggal menunggu FK Senica secara resmi memperkenalkan Witan sebagai pemain barunya. Sementara itu, rumor mengatakan sebelumnya bahwa Witan berstatus pinjaman. Soalnya Witan Sulaiman masih memiliki kontrak dengan tim lamanya, yakni Lesia Jedans. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sudah menentukan 27 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali pada 19 sampai 28 Januari 2022. Pemusatan latihan ini digelar untuk persiapan menghadapi FIFA Matchday periode pertama tahun ini. Dari 27 pemain yang bakal bergabung diantaranya adalah wajah baru. 3 termasuk wonderkids, yakni Ronaldo Kuate dari Madura United, Marcelino Ferdinand Persebaya Surabaya, dan Bayu Fikri Persib Bandung. Pemilihan pemain itu hasil pantauan langsung Shin Tae-yong terhadap pemain di putaran kedua Liga 1 2021 di Bali. Hal itu merujuk pada daftar pemain timnas Indonesia yang dipanggil pelatih asal Korea Selatan itu untuk menghadapi FIFA Matchday Januari 2022. Saya berharap pemain terus bekerja keras, fokus, dan disiplin pada pemusatan latihan FIFA Matchday kali ini, ujar Shin Tae-yong dalam keterangan resmi PSSI Selasa 18 Januari. Laga ini sangat penting sebagai bagian persiapan dan melihat perkembangan pemain jelang mengikuti ajang Piala AFF U23, SEA Games, dan kualifikasi Piala Asia mendatang, katanya menambahkan. Bintang timnas putri Australia yang juga pemain Arsenal, Kathleen Ford, menganggap sejumlah tim di Piala Asia Wanita 2022, termasuk timnas Indonesia putri, akan bermain bertahan. Timnas putri menempati grup B bersama salah satu tim kuat yang juga calon juara Piala Asia Wanita 2022, Australia, Thailand, dan Filipina. Pada ajang ini, Australia mematok target juara setelah menjadi runner-up pada edisi 2018, usai kalah dari Jepang. Melakoni Piala Asia Wanita 2022, Australia disebut memiliki komposisi lini depan bertabur bintang.
termasuk dengan kehadiran bintang Arsenal Caitlin Foord dan juga Courtney Vine. Kualitas tim berjuluk Matilda itu di mata Foord akan membuat tim-tim lawan bermain bertahan. Akan tetapi Foord menilai asisten pelatih Jens F. Jelstrom yang membantu pelatih Tony Gustafsson memiliki solusi untuk hal tersebut. Kegagalan juara pada Piala Asia Wanita 2018 membuat Foord lapar akan gelar juara pada edisi tahun ini. Sejak gabung timnas putri Australia pada 2011, Foord belum pernah juara. Pencapaian terbaiknya runner-up pada 2014 dan 2018. Bos Dorna Sport, Carmelo Ezpeleta, mengancam batalkan MotoGP Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika. Sandiaga Uno, kita tidak terima diancam. Sirkuit Mandalika dijadwalkan menjadi tuan rumah tes pramusim pada 11 sampai 13 Februari 2022 dan kemudian pada seri MotoGP Indonesia 2022 pada 18 sampai 20 Maret mendatang. Carmelo Ezpeleta berencana membatalkan balapan MotoGP 2022 di suatu negara jika mewajibkan menjalani karantina. Ia mencontohkan bahwa tahun lalu di MotoGP Amerika 2021 bisa berlangsung dengan lancar tanpa harus karantina, tapi cukup dengan sistem bubble dan menunjukkan kelengkapan dokumen vaksinasi. Untungnya Indonesia sempat mempunyai rekam jejak bagus saat bisa menggelar WSBK 2021 pada November lalu dengan para kru dan pembalap tidak perlu menjalani karantina. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno merespon ancaman terkait pembatalan penyelenggaraan event internasional MotoGP Indonesia 2022. Saya ingin sampaikan di sini secara tegas, kita ini negara hukum yang sudah menerapkan pengendalian pandemi COVID-19 sesuai dengan kaidah terbaik, ucap Sandiaga Uno dikutip dari kompas.com. Kita akan selesaikan kewajiban kita, tapi kita tidak terima jika diancam satu dan hal lain. Tambahnya dalam Weekly Press Briefing, Senin 17 Januari 2022. Kita sudah menjalani best practice, oleh karena itu jika ada pihak yang mengancam tidak akan menyelenggarakan MotoGP karena penanganan pandemi kita, saya menyampaikan secara tegas bahwa bangsa ini diatur oleh pemerintah dan kita fokus pada penanganan pandemi dan kebangkitan ekonomi kita, tegas Sandiaga Uno. Sandiaga Uno juga menyebut penerapan travel bubble akan diberlakukan bagi para pelaku perjalanan dari luar negeri (PPLN) yang ke Indonesia, termasuk seluruh peserta perhelatan MotoGP Indonesia 2022.